Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifani Alifia dengan NIM 2121164. Di sini saya akan menjawab soal UTS Keminangkabauan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Ya, karena sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat pada jalinan dalam kekerabatan garis ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya, sebagaimana yang telah berlaku di dalam sistem patrilineal. Dengan kata lain, seorang anak yang ada di Minangkabau harus mengikuti suku ibunya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Sistem kekerabatan kebudayaan Minangkabau menempatkan laki-laki sebagai sarana komunikasi antar klan atau suku. Kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal, menempatkan perempuan sebagai pihak yang menetap, sedangkan laki-laki sebagai pihak yang melamar perempuan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat beserta jenisnya. Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai oleh nenek mama kepada para kepala suku. Tanah ulayat diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun-temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat ini sangat kuat. Jenis-jenis tanah ulayat. Yang pertama, ulayat rajo, yakni hutan lebat yang terletak di kampung, koto, atau nagari. Yang kedua, ulayat nagari, yakni tanah adat milik nagari yang digunakan sebagai fasilitas umum. Yang ketiga, ulayat suku, yakni tanah cadangan bagi suku yang ada dalam nagari, yang digunakan untuk perkebunan atau perladangan. Yang keempat, ulayat kaum, yakni tanah milik kaum sebagai cadangan yang suatu kelak bagi anggota kaum yang makin berkembang. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan sudut pandang perempuan. Dari sudut pandang laki-laki, kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak ada penghargaan yang layak dari orang lain. Jarang kerabat yang anak gadisnya yang mau dilamar sama jejaka yang tidak punya mata pencaharian. Jejaka yang tidak mempunyai mata pencarian agar pergi merantau untuk memperoleh harta dan memperoleh ilmu. Seandainya ia sudah sukses, maka Carano akan bersilang ke rumah ibunya untuk melamarnya. Dan dari sudut pandang perempuan, pihak perempuan menjadi pemerakarsa dalam mengatur dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai dari mencari jodoh, meminang, dan menyelenggarakan perkawinan, lalu mengatur segala keperluan untuk membentuk rumah tangga. Pertanyaan yang kelima, jelaskan filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan fungsi rangkaian beserta jenisnya. Filosofi rumah gadang identik dengan falsafah alam suku Minangkabau membuat rumah adat dengan bentuk yang serasi dengan alam. Garis-garis Minangkabau, garis-garis rumah adat yang ada di Minangkabau menggambarkan kesesuaian dengan alam Sumatera Barat dengan bentuk atap yang lancip dan melengkung, mempermudah air hujan saat turun dari atap, dan rumah adat memiliki nilai estetika yang tinggi. Jenis-jenis rumah gadang. Yang pertama, gonjong ngempek banjuang. Yang kedua, rumah gadang Gajah Maharam. Yang ketiga, rumah gadang Gonjong 6. Yang keempat, rumah gadang Gonjong 5. Yang kelima, rumah gadang Surambi Pape. Yang keenam, rumah gadang Sibak Baju. Yang ketujuh,
rumah gadang bertingkek. Nah, berikut jenis-jenis rangkiang beserta fungsinya. Yang pertama, rangkiang si tinjau lawi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi untuk membeli keperluan rumah tangga. Yang kedua, rangkiang si bayau-bayau yang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi yang digunakan untuk makan sehari-hari. Yang ketiga, rangkiang si tangguang lapa yang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi yang digunakan pada musim paceklik. Yang keempat, rangkiang kaciak yang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi yang digunakan pada benih dan biaya untuk mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.